Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah wa iyyakum, Bapak Ibu yang senantiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maring kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah sonten menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu yang berkaitan dengan ahwal atau peristiwa yang akan kita hadapi menjelang hari akhir. Hadis berikutnya yaitu adalah la taqumas saah, tidak akan tegak hari kiamat. La ya'budunallaha sariratahu min ahlil ardi, maka Allah kemudian akan mewafatkan atau kemudian mempergilirkan orang-orang baik itu menjadi semakin sedikit. Wa yabqa minha ujajatun, kemudian yang tertinggal hanya ujajah, yaitu adalah generasi yang jelek. La ta'rifu ma'rufan, yang mereka itu tidak mengerti hal yang ma'ruf, wala tungkiru mungkaron, dan mereka itu tidak mengingkari yang mungkar. Karena itu ikhwanifillah azakumullah wa iyyakum, maka ketika kita menghadapi peristiwa yang seperti ini, ya inilah kita harus kemudian kembali kepada apa yang menjadi ma'alim fitorik, yaitu adalah rambu-rambu jalan dalam rangka untuk menghadapi hidup. Dulu zaman Hawariyin pernah diutus itu di daerah Antioquia, yaitu dua rasul, yang satu Sam'un, yang dua itu Yuhana, dan yang ketiga itu Bulus. Kalau Sam'un itu adalah atau Sim'un, yaitu adalah Simon. Ya, kalau kemudian Yuhana itu bahasa Latinnya Yohanes. Kalau Bulus itu artinya Paulus. Jadi dulu itu ada rasul yang muridnya Nabi Isa dari Hawariyin, yang diseru oleh Nabi Isa, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah, qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wa amanat min bani Israil wa kafarat. Maka ketika kemudian Nabi Isa itu menyeru pada para hawariyin, tolonglah agama Allah, maka para hawariyin itu menjawab, kami pasti akan menolong agama Allah. Maka sebagian dari orang Bani Israel itu kemudian beriman, dan sebagian lagi mereka itu ingkar. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kemudian zaman itu semua penduduk Antioquia atau sekarang Turki Selatan, yaitu kemudian mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Sehingga ib'as fihim, diutus pada mereka itu salasun rasulah, diutus pada mereka itu 3 rasul tadi. Kira-kira jenengan sering mendengar cerita ini dari mana? Pas mawas nopo kira-kira? Surah nopo? Surat Yasin. Ya. Surat Yasin kan di sini niki bolak-balik diwaca, mungkin nggak ngerti artinya, akhirnya kelewat ini. Jadi cerita tentang 3 rasul ini tertera dalam surat Yasin. Ya, karena itu ketika kemudian jenengan mau surat Yasin, harusnya sering ketemu dengan cerita ini. Sehingga kemudian mereka menyeru pada kaum itu, inna tatayyarna bikum fa illam tantahi lanarjumannakum, kan gitu kan.
maka mereka itu mengatakan sialan itu karena kamu dakwai. Bayangkan ya, ini adalah salah satu ya playing victim dari orang kafir. Ketika mereka disuruh untuk beriman itu malah membalik keadaan, seakan-akan yang diseru itu yang menjadi korban, kan gitu kan. Inna tatoyarna bikum, tatoyur itu karena disebabkan oleh kamu. Ya, kalau kamu tidak berhenti melakukan dakwah, la arjumannan lakum, sungguh kamu aku akan merajam kamu. Jadi para dai itu diancam itu. Waja'a min aqsal Madinah. Kemudian datang dai yang menyeru ya kepada orang-orang yang ada di Ahlul Qaryah tadi. Tapi kemudian ketika mereka diseru, ikutlah kamu kepada ketiga rasul ini. Karena mereka itu tidak akan minta bayaran sama sekali. Dan kamu pun kalau diberikan petunjuk pasti mendapatkan ya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu adalah rajulun min aqsal Madinah. Itu adalah orang yang tinggal di perbatasan kota. Dan ketika kemudian mereka itu nggak mau menerima ajakan Habib tadi, ya, karena Habib itu apa? Orang miskin, ma'asyiral muslimin. Dia itu orang terkena kusta sehingga organ tubuhnya itu merotoli semua. Tahu ya kusta atau lepra? Kalau kena kusta atau lepra itu jari-jarinya itu merotol kabeh. Alisnya gogrok kabeh. Ya. Dan kemudian juga sebagian tubuhnya itu mengalami pembusukan. Jadi Habib An-Najjar itu seorang biasa yang dia beriman karena bertemu dengan Rasul tadi, kemudian dia membantu Rasul itu untuk kemudian berdakwah tadi. Ketika mereka akan membunuh, saya itu menjadi saksinya bahwa mereka itu adalah orang yang lurus. Maka kemudian ketika orang kampung itu bukannya menerima, malah marah sekali. Akhirnya kemudian orang-orang kampung itu menginjak-injak perut daripada Habib An-Najjar sampai ususnya itu keluar dari anusnya. Bayangkan ya, akhirnya kemudian beliau wafat ya. Wafatnya kelihatannya tragis dan tersiksa sekali kan itu. Tapi digambarkan dalam surah Yasin itu apa? Udkhulul jannah. Ya laita qaumi ya'lamun. Ya, maka kemudian arwahnya Habib An-Najjar langsung dipersilahkan Allah itu untuk masuk surga. Karena orang yang mati syahid itu nanti tidak akan diberikan pertanyaan alam kubur. Yang tidak diberikan pertanyaan alam kubur siapa? Pertama adalah para nabi dan rasul. Yang kedua itu adalah para siddiqin. Yang ketiga itu adalah para syuhada. Ya. Dan kemudian yang keempat itu yaitu adalah orang gila, dan kelima itu anak-anak. Jadi jenengan nggak usah menghina orang gila loh ya, karena orang gila itu tidak akan ditanya dengan pertanyaan kubur. Ya, karena apa? Raf'ul kolam, ya kolamnya takdir itu, kolam itu apa? Kolam itu pena takdir, bukan kolam susu atau kolam ikan ya. Jadi kolam itu adalah ya pena takdirnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Habib An-Najjar tadi ketika meninggal, maka beliau itu kemudian menyesalkan tindakan kaumnya. Bukan sedih karena dia dibunuh, tapi masih memikirkan kaumnya supaya andaikan bisa mereka itu masuk surga. Ini sifat dai itu seperti itu, mempunyai welas asih. Ketika kemudian umatnya tidak beriman, maka dia menyesalnya itu karena apa? Umatnya yang tidak beriman. Bukan menyesal karena dibunuh oleh orang-orang kafir tadi. Ya laita qaumi ya'lamun. Sungguh celaka. Andaikan umatku, kaumku itu mengetahui bahwa balasan Allah itu sangat luar biasa sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang kita ambil dari peristiwa itu, dalam keadaan dunia rusak sekalipun, maka kemudian senyampang masih ada dai yang kemudian menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah itu akan kemudian mengangkat derajat kaum tadi. Nek brengkel ya ingkanat
illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Maka ketika mereka itu berengkel, enggak mau beriman, ya maka Allah mudah saja dengan memberikan suara sayhatan aliyatan, yaitu ada suara yang keras lagi memekik, maka kemudian mereka itu langsung mati bergelimpangan semua. Ya, karena itu mati mereka Habib An-Najjar yang disiksa langsung masuk surga, sedangkan mereka itu yang berjamaah mati masuk neraka. Ini perbedaan ma'asyiral muslimin. Satu dai bisa menyelamatkan sebenarnya semua orang tadi, tapi kaumnya ternyata kemudian mendurhakai. Ketika mendurhakai, ujung-ujungnya apa? Maka mereka mendapatkan ingkanat ila sayhatan wahidatan wa idahum khamidun. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, ini gambaran kita ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok sekarang dakwahnya aneh-aneh? Ada Gus yang kemudian ngokop anak kecil di panggung pengajian, menciumi anak kecil. Ya pada pernah lihat di medsosnya? Ya, si maha ganteng Gus siapa itu ya. Kemudian yang ya kedua, ada kemudian pengajian itu tiba-tiba dia memegang ya non muhrim itu ketika salaman itu kemudian dengan salaman biasa bahan kepalanya itu diucel-ucel kayak begitu. Itu yang diucel-ucel siapa? Perempuannya. Jadi ini akan memperlihatkan mindset yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam sebuah hadisnya yang lain, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang ya sebuah zaman, la yadhabuna ila khusalatun, maka tidak akan ya kemudian tampak kecuali khusalah minat tamr au sa'ir, yaitu adalah sisa daripada syair, itu adalah gandum, tamr itu adalah kurma. Tidak tersisa kecuali hanya remah-remah sisa daripada gandum dan kurma tadi. Karena apa? Umat yang baik ya yadhabus solihun, maka orang soleh itu kemudian sudah berlalu masanya. Kalau sudah seperti itu ma'asyiral muslimin, maka apa? Qad marijat, sungguh akan muncul apa? Bercampur aduknya uhuduhum, yaitu perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tercampur dengan dunia. Wa amanatuhum, kemudian amanah mereka itu kemudian bercampur dengan kepentingan dunia. Dan yang paling dahsyat yang terjadi yang ketiga, apa itu? Wahtalafu, maka mereka itu saling berselisih, bertengkar, ya saling ya berhadap-hadapan. Hakada itu Rasulullah sambil memperlihatkan sabaka asabi'ahu, sambil meregangkan semua tangan-tangannya. Sabaka asabi'ahu. Artinya apa? Sama-sama mendakwahkan yang baik, tapi sama-sama juga saling bertengkar. Kira-kira fenomenanya ada apa enggak? Ya kalau misalnya salafi, kamu harus kemudian yang mempunyai akidah yang lurus. Kalau akidah yang lurus, akidahnya kemudian bengkok sedikit, nah, maka kamu akan jatuh ke dalam ya amalan yang buruk, yaitu apa? Bid'ah. Karena apa? Semuanya harus manut kepada sunnah Rasul. Sehingga kalau kemudian tidak manut pada sunnah Rasul, bid'ah. Kalau bid'ah, maka dosanya kemudian tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah patok bangkrong gitu, kira-kira nanti yang bid'ah banyak apa enggak? Kalau terjadi perbedaan. Atau Hizbut Tahrir ya, kemudian mengatakan, dakwah ya harus menegakkan khilafah. Kalau enggak khilafah terlebih dahulu, ya itu akan membuat ya umat Islam itu enggak maju-maju semua. Pokoknya khilafah. Bagaimana cara membentuknya? Pokoknya. Jadi semuanya serba pokoknya. Ya nanti ya aliran yang lain juga begitu. Sing penting itu harus politik. Yang penting itu harus sosial saja. Yang penting itu ya harus kemudian ya kehidupan ibadah saja. Semuanya ngengkel dengan kepentingannya masing-masing. Sedangkan dalam Quran tuh udkhulu bisilmi kafah. Maka masuklah kamu dalam Islam itu secara keseluruhan, totalitas. Terus disambung apa di situ? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kemudian kamu itu mengikuti langkah-langkah
Setan. Apa langkah-langkah setan? Fatafarraqo angsabilih, yaitu mereka itu akan memecah belah kamu itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terpecah belah, furqah, itu jelas ya ujung-ujungnya apa? Maka kita akan kembali kepada jalan yang dihasung oleh setan. Inna syaitana, sesungguhnya setan kok ada ala adrukih. Sungguh setan itu senantiasa duduk ya ala adrukih dalam semua jalan. Entah itu jalan ibadah, entah itu jalan dakwah, entah itu jalan sosial, entah itu jalan ta'awun, entah itu kemudian ya jalan kebaikan. Setan itu duduk di situ, apalagi jalan kemaksiatan. Setan juga duduk di situ. Kalau dia mengerjakan kebaikan dibisiki supaya tidak ikhlas. Kalau dia mau sholat kemudian dibisiki supaya riya. Kalau kemudian dia puasa, ya kemudian diuji-uji supaya ngomong, maaf ya, saya tidak disuguhi, saya sedang puasa. Tapi di dalam hatinya itu dia bangga kalau dia dalam keadaan puasa. Jadi setan itu ya kok ada ala adruki. Dia itu duduk di setiap peribadatan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kebaktian kita tidak akan lolos ya dari godaan setan itu supaya ditarik menuju kepada fatafarraqo angsabili. Supaya kita kemudian terpisah dari jalan siratum mustaqim. Dalam surat Al-An'am 153 Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ya gambaran pada kita ya, dalam sebuah hadis itu dikatakan ya khata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan. Sungguh Rasul itu membuat garis lurus. Kemudian beliau berkata wa yaqulu hada siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Summa khata khututan an yamini wa an shimali. Kemudian beliau juga membuat garis yang kemudian ya menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Ya, beliau mengatakan apa? Hadihi ya subul ya minas syaitan. Maka jalan itu adalah jalan yang ditempuh setan dalam rangka apa? Untuk membelokkan dari jalan siratum mustaqim. Jadi ma'asyiral muslimin, maka ketika seseorang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu harus sidq. Sidq itu apa? Yaitu jujur dengan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia akan ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu an'amallahu alaihim, maka mereka diberikan nikmat ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mereka bersama siapa? Ma'an nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin ulaika ya ulaika rafiq. Maka mereka itu akan menjadi teman karib yang ada di dunia maupun ada di akhirat. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka ketika seorang itu sidq, ya, sidq itu apa? Dalam ayat yang lain itu dikatakan waladina jaa bisidqi wasaddaqa bihi faulaika humul muttaqun. Maka Rasulullah itu datang dengan membawa ya, sesuatu yang sidq, yang membuat orang itu kemudian harus beriman pada itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bihi, dan orang yang beriman humul mu'minun. Dalam tafsir jalan lain dikatakan bahwa wasaddaqa bihi itu adalah humul mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang mukmin. Wasaddaqa bihi faulaika humul muttaqun. Maka itulah orang-orang yang ya muttaqin atau orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, memang benar tauhid itu akan menyelamatkan. Dalam hadis Arba'in yang 43 itu dikatakan, Yabna Adam, wahai anak Adam, apabila kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh ya dosa ya sebanyak bumi, wa idza laqitani lam yusriku bi syai'an, sedangkan kamu mendatangi aku dengan tidak menyekutukan sesuatu dengan apapun,
ataituka biqurabi minal maghfirah. Maka aku akan mendatangimu dengan membalas semua dosa kamu itu dengan maghfirah. Diampuni semuanya. Ini kan kalau diperhatikan hadisnya sederhana toh. Ya, apa? Bertauhid, beriman pada Allah, tidak menyekutukan Allah meskipun dosa banyak. Nanti kalau kemudian ketemu Allah tidak menyekutukan apapun, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kan? Kelihatannya kan sederhana. Tapi nek dijelentrehnya ternyata abot masyarakat muslimin. Iya apa enggak? Kalau dijelentrehnya ternyata berat. Karena orang yang kemudian dia itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surah Al-Kahfi yang terakhir 110, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang pengen bertemu dengan Tuhan mereka, yarju liqa'a rabbih, apa kemudian? Wal ya'mal sholihan. Itu mausufnya, kata penghubungnya itu adalah fa. Kalau fa itu berarti fa ya'mal sholihan, maka dia harus segera beramal. Tidak boleh hanya dengan iman tok kayak Murji'ah. Ya, akidah orang Murji'ah itu sing penting beriman tok dia bisa masuk surga. Enggak begitu. Harus fal ya'mal amalan sholihan. Baru kemudian wala yusriku nabihi say'a. Jadi yusriku nabi say'a itu syaratnya apa? Harus beramal. Kalau tidak beramal, maka dia tidak akan bisa mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga meskipun amalan itu kecil. Amalan yang kecil itu apa? Memberikan minum anjing. Pernah saya ceritakan dulu ya, Baghoya min Bani Israel, pelacur dari Bani Israel. Karena sudah akhir nggak enak sing gelembine, akhirnya kemudian dia bunuh diri, masuk ke dalam sokhro. Sokhro itu apa? Masuk ke dalam padang pasir. Setelah masuk ke padang pasir, maka dia kemudian ya sudah, ya, hidupku penuh dengan dosa. Barangkali Allah akan memaafkanku karena apa? Tidak ada hidayah yang masuk. Maka dia hanya mengikuti kata hatinya saja. Yang penting dia meninggalkan keburukan tadi. Dan ketika dia masuk ke dalam sokhro atau padang pasir tadi, melihat ada anjing yang kehausan. Ya Allah, aku tidak pernah melakukan kebaikan. Wo menowo dengan memberikan minum pada anjing ini, kamu akan mengampuni aku. Aku melihat bahwa air itu hanya untuk satu makhluk saja, bukan untuk dua orang. Karena itu aku dahulukan, ya, hambamu ini yang kehausan. Hambanya Allah siapa? Anjing. Maka kemudian dia mengambil selendangnya, khuf atau sepatunya itu diikat dengan selendang, diambil air tadi, habis sudah, kemudian diberikan pada anjing tadi. Maka orang tadi kemudian ya, berbaring sambil meregang nyawa. Anjingnya selamat, dia malah ya mati karena apa? Kehausan. Maka kemudian dalam Riyadhus Shalihin itu, dalam hadis itu, maka beliau itu diampuni dosanya, dosa berzina. Tapi kemudian diampuni karena apa? Berbuat baik. Berupa apa? Amalan. Karena itu ma'asyiral muslimin, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat dan puasa serta zakat. Kira-kira sholat itu kan awalu mas yuhasabu abdi yaumal qiyamati as-sholahan. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kan sholat. Puasa junnatun minan nar, itu adalah benteng kita dari api neraka. Zakat mani'a minal azab, itu mani itu apa? Yaitu adalah penghalang dari siksa di dunia sampai di akhirat. Kan pahalanya tinggi tadi. Tapi ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan ketiga amalan tadi. Apa itu? Yaitu adalah tolabul ma'isah, yaitu mencari mata pencaharian, bekerja gitu. Karena itu bekerja keras sampai lelah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai maghfirah. Dalam hadis Muslim itu dikatakan man amsa kalan, barang siapa yang sore hari itu kalan itu apa? Lelah lagi, wis gak kuat ngelayat sama sekali.
Man amsakalan amsa maghfuron, maka dia pada sore hari itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bekerja keras. Karena itu tidak usah bingung kalau kemudian wah, iya apa ya kerja sampai kemudian sholatnya kepancal atau kemudian ya taatnya pada Allah kemudian berkurang ya. Karena kemudian kalau jenengan kemudian bekerja keras itu salah satu bentuk daripada Allah memberikan maghfirah pada kita. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah itu adil sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan membebani hambanya itu dengan beban yang berat. Kalau kita bekerja keras kemudian ya membuat kita terlindung untuk tidak meminta-minta, itu jauh lebih baik daripada ibadah kemudian meminta. Ada seorang itu yang tangannya kumasar sekali. Ditanya oleh Rasulullah itu kerjanya apa? Mengambil kayu di hutan ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu memegang tangan yang mulia tadi yang penuh dengan kapalan, kemudian dicium oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Ya karena dia bekerja keras. Biasanya kalau yang dicium itu yang ahli ibadah kan? Atau yang dicium oleh Rasulullah itu adalah siapa? Orang yang taat dan mutakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Pekerja, buruh, umal itu apa? Buruh. Itu dicium oleh Rasulullah sebagai apa? Bentuk penghargaan bahwa seseorang itu kalau bekerja keras ini merupakan bentuk daripada penghambaan juga. Ya, karena itu bernilai apa? Itu bernilai dengan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, betapa agungnya agama Islam ini sehingga kemudian kalau kita beribadah secara tawazun, secara seimbang, Pak insya Allah kita nanti akan mendapatkan pahala. Meskipun kelihatannya pahala kita itu kecil. Karena kalau jenengan meligi saja itu, jenengan saja ini mendapatkan pahala loh. Coba jenengan bayangkan sekarang. IMF itu mendikte semua Menkyu itu supaya pertumbuhan kita itu antara 4 sampai 5%. Supaya apa? Ya, ekonomi itu tetap dalam keadaan mereka itu meminta kepada orang yang lebih kaya. Jadi memang dibentuk seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Ya kalau kemudian mereka misalnya ada orang yang menemukan bensin itu dibuat dari air, orangnya mesti mati, Pak. Karena apa? Mengganggu mafia minyak. Ya pada. Dulu di Amerika pernah ada yang menemukan gitu. Jadi air itu kan H2O kan. Itu ternyata kemudian bisa digunakan ya diubah dari bentuk kimianya sehingga bisa menjadi ya seperti Pertamax kan. Bahkan oktanya bukan 92, berapa? 98. Kira-kira ramah lingkungan apa enggak? Ramah lingkungan. Tapi ujung-ujungnya apa? Orang ini hilang, mati. Karena kalau dia menciptakan sesuatu yang murah, kira-kira mengganggu jalur perdagangan BBM apa enggak? Ya mengganggu lah. Akhirnya apa? Ya impornya, ya negara-negara berkembang itu kemudian akan berkurang. Mobil listrik yang diciptakan oleh anak ITS itu kan bagus kan? Ya, tapi dijajal Dahlan Ihsan, ya itu ketika di ngerong, yang ngerong Sarangan itu loh ya, itu kan jalannya gini loh, pas menggok-menggokan itu tiba-tiba terbakar di situ. Karena apa? Kalau ada mobil listrik, kira-kira mobil BBM itu akan kalah saingan apa enggak? Kalah saingan. Loh kok sekarang kemudian timbul mobil listrik karena apa? Karena kemudian di Shenzhen, Tiongkok, itu RRT itu sudah nembak, yaitu adalah cara ya desainnya mobil listrik. Jadi mobil listrik itu dipakai nanti kalau bahan bakar itu sudah habis, sehingga mau tidak mau mereka harus kembali kepada listrik. Dan listrik itu kemudian mereka mencari supaya mereka tetap tergantung bagaimana, yaitu dengan menggunakan baterai. Nah baterai itu dari apa? Litium. Dan litium itu yang paling banyak di mana? Di Afrika. Kedua terbanyak di mana? Di Indonesia. Kira-kira rebutan apa enggak nanti? Ya di Sudan itu sekarang perang SFA dengan RSF itu adalah penghasil litium juga. Ya bahan baku daripada baterai tadi. Makanya rebutan. Lah Amerika daripada kedaulatan ya RRC, maka dia juga menciptakan mobil listrik dengan sekutunya semua.
Sekarang kemudian terbagi menjadi dua, listrik dan BBM. Tapi listrik dikomandani oleh siapa? Cina, Rusia, negara Eropa Timur. Sedangkan BBM atau kemudian minyak dikuasai siapa? Barat, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman dan sebagainya. Sekarang mereka bertempur memperebutkan resources dan kemudian ya yang menjadi korban siapa? Yang menjadi anak bangsa. Ya. Raja empat yang dikowedok sak menembane itu ya ujung-ujungnya apa? Rusak ekosistemnya kan. Kalimantan yang sudah ditebangi ya kemudian sebagian dijadikan sawit, sebagian dijadikan tambang dan sebagainya. Yang rusak siapa? Manusia seluruhnya. Karena apa? Paru-paru dunia akan menjadi berkurang. Kan mereka melakukan kezaliman yang luar biasa. Jenengan menang tok lho untuk pahala nih. Ya pada kalau pejabatnya korup kemudian dia haji, kira-kira yang mendapatkan pahala hajinya siapa? Kalau uang itu diambil yang harusnya kemudian masuk menjadi kesejahteraan jenengan semua. Kalau jenengan itu hidup lahir ceprot kok disubsidi pemerintah sampai dewasa, berarti jenengan itu warga negara Brunei. Nek jenengan itu kemudian nikah, diberikan hadiah kapal pesiar, honeymoon sampai meteng, kemudian anaknya lahir diopeni pemerintah sampai perguruan tinggi, berarti jenengan itu sedang berada di Singapura. Tapi kalau jenengan lahir ceprot kok nanggung hutang sampai 50 juta per kakak, ya, berarti jenengan sedang hidup di Indonesia. Kemarin itu dihitung ya, kalau kekayaan Indonesia dikelompoknya jadi satu, maka 280 juta penduduk Indonesia ya itu rata-rata ya akan mendapatkan 300 juta. Next semuanya ngelumpuk loh ya. Sayangnya nggak ngelumpuk, sih ngelumpuk bukan ya sarwatun atau kekayaan, tapi yang ngelumpuk apa? Duyunun. Ya. Kalau dain itu utang tapi mufrad, ya tapi kalau duyun itu adalah utang dalam ya jamak. Kira-kira jenengan pengen dain apa duyun? Ya. Itu utangnya sangat banyak. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka ketika kemudian kita berada pada era seperti ini, maka jenengan harus mempunyai beberapa dawabit atau patokan. Bagaimana patokannya? Jenengan harus tetap makrifah. Karena perbandingan antara khusalatun dengan solihun itu kalau kemudian banyak khusalatunnya, maka dunia itu akan menjadi rusak. Khusalatun apa? Sisa-sisa orang yang buruk tadi. La yabqa minha illa khusalatun. Tidak tersisa dari mereka kecuali apa? Khusalah, yaitu apa? Sisa yang buruk ya daripada ya gandum tadi. Gandum, pari kalau diseleb itu kemudian bijinya itu yang dimakan, sedangkan yang diseleb tadi sisanya itu namanya khusalah, koyok katul, ya, atau kemudian apa kulit arinya atau debunya, ya itu adalah khusalah. Maka nanti kalau yadhabus solihun, ya kemudian hilang para orang soleh, maka yang wayabqa minhum, maka yang tertinggal itu adalah khusalatun, orang yang berkualitas rendah. Karena itu ma'asyiral muslimin, supaya jenengan itu tetap bisa bertahan, ridho Allah itu diturunkan pada mereka, sehingga Allah tidak memberikan kiamat kecil pada kita, kayak ashabul qaryah tadi dalam surah Al-Kahfi, surat Yasin ya, ingkanat ila sayhata wahidatan wa idahum khamidun tadi, supaya tidak ada kiamat kecil yang membinasakan seluruh penduduk Qaryah tadi, maka kita harus ada yang namanya al-akhifa an-nuhat. Al-akhifa an-nuhat, yaitu orang yang mempunyai kafaah atau kemampuan bisa mempertahankan iman itu dalam jumlah yang memadai, sehingga bisa menyaingi supaya khusalah tadi itu tidak mendominasi. Kalau khusalah itu mendominasi, itu namanya apa? Yaitu adalah umaro, yaitu para umaro yang ya sufaha. Sufaha itu apa? Mereka itu bodoh. Imro'atus sufaha, yaitu para pemimpin yang bodoh. Supaya tidak ada yang seperti itu, maka harus ada yang namanya an-nuhat al-akhifah, yaitu adalah ya
memadainya orang-orang yang baik. Cirinya bagaimana? Yang pertama mereka itu harus makrifah. Apa ciri makrifah? Utsman bin Affan di dalam kitab Nashaikhul Ibad, beliau mengatakan ciri orang makrifat itu ada 8. Ya, cirinya bagaimana? Qalbuhu bainal khauf wa roja. Hatinya itu antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap siksa, berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak akan berlaku sombong ketika menghadapi kehidupan tadi. Yang kedua, ini 1-2 ya, khauf dan roja. Kemudian yang kedua, lisanuhu bainal hamdi wasana. Maka lisannya itu senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Rasulullah menyebut lisanun zakirun, yaitu adalah lisan yang senantiasa berzikir. Zikirnya bagaimana? Ya, lisanuhu bainal hamdi wassana. Maka dia lisannya senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau jenengan nanti mendapatkan keberkahan yang banyak di dunia ini seperti Habib An-Najjar, meskipun dia itu orang yang kemudian sakit lepra, kerjanya hanya menjadi tukang tenun, orang yang kemudian pendek, orang ganteng belas ya. Dia kemudian orang pinggiran, tapi dia mempunyai jiwa yang lapang, jiwa yang nyegoro. Sehingga ketika umatnya tidak mau beriman, ketika dia dibunuh oleh umatnya, apa yang dia katakan? Ya laita qaumi ya'lamun. Andaikan umatku tahu kenikmatan surga yang dahsyat seperti ini, ya aku menyesal tidak bisa membawa mereka itu ke surga semua. Itu sifat orang yang beriman. Siapa yang mendapatkan surga di dunia, pasti mendapatkan surga di akhirat. Karena tidak bisa, ya surga itu dikapling sendiri tidak bisa, Mas. Dikapling sendiri apa? Oh, kamu itu bid'ah, kafir, munafik, ora iso ya masuk surga. Kalau dia sudah mengkapling seperti itu, hati-hati kalau di akhirat. Karena apa? Orang yang kemudian dimasukkan surga itu sampai di akhirat itu masih mempunyai perasaan ya supaya dia itu bisa menyelamatkan kaumnya tadi. Pikirannya apa? Menyelamatkan, bukan memvonis. Karena itu seorang dai mengatakan nahnu du'at laisa qudzat. Kami ini dai bukan hakim. Kira-kira sekarang para ustadz itu bertindak sebagai ustadz apa sebagai hakim? Ya. Jadi panitia surga atau panitia Isra Mi'raj? Ya. Kalau panitia surga kan seakan-akan dia sendiri yang ngangkangi surga tadi kan. Tapi lihat dalam surah Yasin, jangan baca surah Yasin diulang-ulangi terus. Susi kan ketemu ayat ini nanti ya. Ini ayat pertama sebelum ayat ya tentang keindahan daripada alam semesta wa ayatul lahumul ardul maitah. Sebelum itu maka itu cerita tentang Habib An-Najjar. Jadi ma'asyiral muslimin ini adalah ya lisanuhu bainal hamli wasana. Kemudian ainaihu ya. Kemudian matanya ini adalah ya bainal buka. Ya. Buka itu apa? Menangis gitu. Ya, jadi matanya itu senantiasa ya apa itu menundukkan pandangan dan dia senantiasa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan oleh naungan Allah ketika tidak ada naungan lain? Ya. Jadi ainaihu bainal buka. Ya. Maka ketika kemudian buka wal haya. Jadi matanya itu antara buka itu menangis, haya itu malu. Jadi malu ketika ya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian membuat orang ketika dia berhadapan dengan manusia yang lain, maka dia menyesali dosa-dosanya itu ya sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah 7 golongan
yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan lain. Yang terakhir itu apa? Rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu minad dam'i. Seseorang yang dia itu kemudian berdiam diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merenungi dosa-dosanya, fafadat ainahu minad dam'i. Kemudian matanya menetes karena apa? Menyesal dengan dosa-dosanya. Ya, kita mendapatkan tadi khauf wa raja, hamdi wa sana. Ya, ada 4. Ya, kemudian ya ainahu, ya kemudian matanya, bainal buka wal haya, antara kemudian menangis dan malu. Kemudian wa iradatuhu, irodahnya bainar ridho wa tarki, antara ridho ya dengan Allah Subhanahu wa taala atau tarkun, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6 tadi, 7, 8 berarti ada 8 sifat orang yang ma'rifat. Inilah orang yang ketika menghadapi berbagai macam tribulasi di dunia ini, mereka itu bisa menempatkan pada tempatnya. Wat usai'in ala wada'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan tahu konflik Palestina itu kan sebenarnya konflik dunia. Karena apa? Yahudi pengen menetapkan the new world order, yaitu ya tatanan dunia baru. Caranya bagaimana? Mengkondisikan dunia supaya dikuasai oleh mereka. Yang dikuasai pertama apa? Segi keuangan. Tahun 1500-an, kita masih zaman Demak Bintoro ya di sini. Yahudi itu sudah mendirikan ya cikal bakal Bank Pelejet Internasional. Yang mendirikan siapa? Keluarga Yahudi ya dari klan ya Medici di Venesia, Italia. Jadi kita sedang sibuk ya perebutan kekuasaan ya antara Trenggono dengan Prawoto, ya Raden Kingking ya bapaknya ya Aryo Penangsang itu dengan Trenggono itu rebutan tahta. Maka di Nun jauh di sana di Venesia, orang Yahudi sudah mendirikan Bank Pelejet Internasional. Kemudian para filosof mereka membawa masyarakat itu supaya jauh dari agama. Maka mereka mengadakan protes di gereja di Wittenberg 1716-an. Ya, di mata Martin Luther itu memprotes tentang indulgensi. Indulgensi apa? Surat pengampunan dosa. Dulu Katolik kan menjual surat pengampunan dosa, namanya indulgensi. Itu diprotes oleh Martin Luther di gereja Wittenberg. Maka timbullah yang namanya Protestan. Maka kaum Protestan itu ya menjadi kaum yang kuat di daerah ya Prancis Selatan, namanya kaum Huguenot atau Calvinism. Maka terjadi pertempuran yang hebat antara Katolik dengan Protestan yang menghabiskan hampir 60 jutaan orang Eropa. Perperangan. Untuk apa? Menyaring supaya nanti muncul generasi itu apa? Generasi apa? Generasi baru. Dan generasi baru itu generasi yang bagaimana? Tersibgoh atau tercelup dengan nilai-nilai yang baru. Maka kemudian Sang Rousseau menerbitkan kontrak sosial. Nietzsche menggolkan bahwa dunia itu hanya materi. Bahkan dia mengatakan Tuhan itu sudah mati. Dante kemudian ya, dalam Purgatorio itu dia kemudian menghapuskan semua tentang akhirat. Ya, ini kan sekularisme ini Bapak. Kita bingung perang di Demak Bintoro, ya, maka di Eropa itu sudah muncul cikal bakal ya komunis dan cikal bakal daripada kapitalis sudah muncul. Dengan cara bagaimana? Sekularisme, yaitu memisahkan antara agama dengan dunia. Agama yang menjedok air. Dan kalau di luar boleh korupsi, ya boleh mengambil, menggosok harta orang lain, boleh menipu. Machiavellis apa jalannya? Dalam kitabnya Il Prince, ya Il Prince, ya kitabnya Machiavelli itu ajaran yang terkenal adalah Machiavellis, yaitu menghalalkan segala cara. Ya kira-kira menghalalkan segala cara itu dianut komunis kapitalis tidak pada era sekarang ini? Kapitalis itu membuat apa? Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Jadi Pak Harto dulu itu menjembatani sebenarnya.
Karena beliau itu kemudian sudah kadung kepotangan budi dengan Amerika, ya, karena masalah permesta dengan Pak Karno ketika konflik, dan kemudian komunis itu ya juga merupakan blok yang berhadapan dengan Amerika, maka Pak Harto kemudian ya, kiblatnya itu ke barat. Tapi Pak Harto itu masih mempunyai ya trik bagaimana kemudian namanya down trick effect. Ya, down trick effect-nya apa? Masyarakat bisa mendapatkan tetesan ya daripada para konglomerat tadi. Lumayan kan? Bahkan dana haji itu kemudian ya juga diambil 25.000 zaman dulu ya. Banyak 25.000 itu. Untuk apa? Yaitu untuk membangun masjid yang sangat banyak di Indonesia. Masjidnya apa? Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Masjid Hidayatullah itu kan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila itu. Ya, seluruh tempat itu kemudian ya ditanduri masjid semua. Bahkan memberikan bantuan pada pondok pesantren. Dan ketika kemudian ya, Kiai As'ad Syamsul Arifin pada waktu kemudian beliau konferensi Muktamar NU itu menolak azas tunggal, maka ya beliau malah diberikan bantuan. Ya, sehingga pondoknya itu kemudian semakin besar, pondok NU menjadi semakin banyak. Muhammadiyah pun juga diberikan sampai Pak A.R. Fakhrudin, ya ketuanya Muhammadiyah saat itu ditawari menjadi menteri. Pak, jenengan kalau jadi menteri bagaimana? Ya, ditawari oleh Ratu Alamsah Prawira Negara. Jangan kira-kira kenal mboten? Ya. Alamsah Ratu Prawira Negara. Itu langsung mendatangi Pak A.R. Fakhrudin. Langsung ditawar, ini ada pesan dari Pak Harto, jenengan harus kemudian menjadi menteri agama. Nek saiki ditawari ngono kira-kira rindik asu digitik no mboten, Pak? Ya. Wong urung ditunjuk wis dadakne klambi kok. Kan ada yang belum ditunjuk wis dadakne klambi padahal enggak sida ditunjuk, ya. Ini apa AR Fakhrudin itu ditunjuk. Beliau benar enggak usah. Kalau jenengan mau berikan pada perserikatan. Biar dijadikan universitas, pondok pesantren, darul aitam atau rumah untuk yatim piatu atau untuk masjid, berikan pada perserikatan. Loh, jenengan yang untuk jenengan kiai, oh enggak, berikan pada perserikatan. Dan beliau sampai meninggal, ya maisah atau pekerjaannya apa? Jual kelontong itu Pak. Ya, warung kelontong. Ya, dan kemudian dodolan bensin di depan rumahnya sampai akhir hayat. Itu ketua Muhammadiyah se-Indonesia. Ya. Idham Khalid juga begitu. Idham Khalid tahu ya, DPR lama dari NU dulu ya. Beliau itu ketika kemudian ya meninggal itu berpesan pada anak-anaknya, orang usah ya sama itu jaluk-jaluk ke pemerintah. Bahkan anaknya itu kemudian ketika masuk ke negeri saja dilarang. Ya, dan disuruh jualan nasi sampai air minum di tepi jalan. Pak Idham Khalid. Kira-kira ada enggak seperti itu ya? Mau saiki mau anaknya digolek di pekerjaan baik bapake. Ya Pak enggak? Ya, ini Pak Idham Khalid itu ketua MPR beberapa kali. Dan kemudian 3 periode menjadi ketua NU yang paling panjang. Dan beliau juga menjadi ya pejabat yang kemudian sangat sederhana sekali. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau mencegah anaknya itu tidak mendapatkan kecipratan daripada haibah atau kewibawaan bapaknya. Nah, sekarang ulama seperti itu sudah berlalu. Yadhabus solihun. Maka yang seperti itu sudah berlalu. Maka kita harus memunculkan kembali supaya ada yang seperti itu. Kayak Pak Idham Khalid atau seperti Pak ya A.R. Fakhrudin. Iya Pak enggak? Supaya apa? Negeri ini tetap dalam keadaan ya gemah ripah loh jinawi. Dulu sulit itu mangan apa-apa ya enak ya. Ya, keluar harga-harga semuanya juga sangat murah semua. Ya. Bahkan hidup itu slow living zaman dulu, ya pada. Paling orang-orang ya yang paling mau gele itu paling mereka itu megele apa? Ya beli nalo, SDSB, buntut gitu. Nek sore-sore wis padha yang gerdu belajar matematika bareng kabeh. Ya. Kan biasanya ngono ya orang-orang dulu. Ya slow living sekali ya. Hidupnya sangat santai. Sekarang udah hidup serba cepat. Ya semua serba ya pragmatis.
Karena itu ma'asyiral muslimin, ya moga-moga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat perjuangan para pendahulu kita, dan jenengan tiap Jumat maca Yasin, monggo dicari ceritanya di situ tentang Habib An-Najjar, yaitu bagaimana Allah mengutus 3 rasul di daerah Antioquia atau Ashabul Qaryah ya, yang itu kemudian membuat mereka itu bisa didakwai oleh seorang yang hina dina, orang yang kemudian tidak punya pengaruh apa-apa, sakit lepra lagi, ya. Dan ketika beliau berdakwah ternyata ditolak, tapi ditolak itu kemudian tidak akan menghentikan dakwah. Dakwah tetap berlalu. Demikian juga Allah senantiasa memberikan jalan kepada aliran dakwah ini supaya memberikan kehidupan yang barokah. Insyaallah demikian. Ikhwan fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.